Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada hal yang agak mengkhawatirkan kita semua teman-teman, terutama ya kita gitu ya, saya pribadi, bahwa di teman-teman media yang lain ini mengkhawatirkan pernyataan dari Bojan Hodak yang mungkin agak tidak biasanya, agak sedikit hariwang kelihatannya begitu ya teman-teman. Karena kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa ya kehilangan beberapa pemain ini memang dampaknya sangat terasa, ditambah lagi menurunkan pemain-pemain yang mungkin yang ada di bangku cadangan ini tidak sama gitu ya kualitasnya. Nah, nanti juga kita coba bahas pernyataan Bojan Hodak yang mungkin membuat panas telinga dari pemain-pemain cadangan teman-teman. Tentang apa? Namun sebelumnya kita bahas dulu mengenai pembelian tiket nobar teman-teman. Jadi buat teman-teman di Persib Day nanti siang ini antara PSBS Biak menghadapi Persib Bandung, jangan lupa jam 1:30 siang sudah kick off live di Indosiar ataupun via streaming di video.com. Itu teman-teman juga bisa mendapatkan tayangan gratis gitu ya di beberapa platform media sosial. Ya teman-teman tahulah itu katanya banyak di TikTok yang secara nayangin gratis tanpa terkena ban gitu ya. Kalau di sosial media lain masih terkena ban, jadi 5 menit sekali mati karena ya terkena hak cipta gitu ya. Tapi kalau di snack video ataupun di TikTok katanya itu lancar. Tapi emang nggak saja lah, itu mah ada alternatif lain untuk menyaksikan tayangan, kecuali ya mungkin yang nonton di rumah gitu ya, itu sudah gratis. Nah ini juga bisa teman-teman yang mau nobar di luar, bisa di bioskop atau langsung di kantor Persib Bandung gitu ya, di Jalan Sulanjana atau di Dapur Kopi 1919 ini. Biaya registrasinya 50.000 kalau melalui online katanya, tapi kalau datang langsung sana hanya Rp60.000. Jadi ya beda 10.000 selisih untuk biaya registrasi. Sudah terdapat makanan dan minuman ringan katanya, jadi tinggal ya lumayan lah, ada interaksinya, ada games juga, ada kesempatan teman-teman mendapatkan hadiah menarik, di antaranya jersey Persib gitu ya untuk yang supporter edition. Baik, lalu untuk yang di CGV di Pascal 123 ini biayanya 85.000 sudah flat, jadi masih bisa dibeli lah, sampai sekarang masih ada tiketnya gitu ya teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo. Kita masuk ke persiapan Persib Bandung detik-detik terakhir menghadapi PSBS Biak, yang mana Bojan Hodak sedikit terlihat gitu rasa khawatirnya, tidak seperti biasanya teman-teman, karena mengeluarkan pernyataan yang memang ini laga akan sangat berat sekali katanya, karena ya kita juga kehilangan beberapa pemain inti, selain akumulasi kartu, ada juga beberapa yang cedera. Nah ini agak sedikit kita ragukan sebetulnya di kalangan teman-teman media gitu ya, apalagi menyangkut Ciro Alves. Jadi menurut Bojan Hodak ya ada beberapa yang tidak main, ya kita sudah tahu alasannya, tapi kalau Ciro Alves ternyata katanya ada sedikit cedera di situ. Namun ya cedera ringan, tidak masalah sebetulnya, hanya ya daripada mengambil resiko lebih baik kita istirahatkan untuk laga selanjutnya. Nah tapi biasanya teman-teman kalau cedera ringan itu Bojan Hodak selalu menyertakan gitu ya, masalah main atau tidak itu belakangan, tapi selalu diikutkan apalagi pemain inti Ciro Alves gitu ya. Namun ya kadung sudah menyebar di media sosial gitu bahwa Ciro Alves yang memiliki satu traumatik terhadap perjalanan jauh, ditambah tidak ditemani dengan istrinya. Jadi ya mungkin ya daripada menyebutkan alasan yang tidak masuk akal mungkin bagi Bojan Hodak, ya sudahlah bilang saja cedera gitu ya. Tapi ya apapun itu ya kita doakanlah yang terbaik untuk Persib Bandung meraih hasil maksimal nanti di Jayapura, Papua gitu ya. Nah ini juga untuk semalam Bojan Hodak mengatakan bahwa saya kembali akan setidaknya bahasa yang lebih enaknya akan depak pemain katanya. Saya akan mendepak pemain cadangan jika mereka tidak menunjukkan performa yang meningkat
di pertandingan Persib Bandung di setengah musim akhir ini. Jadi ya ini tagline utama kita bahwa Bojan Hodak sudah menyatakan akan membuang pemain atau akan mendepak pemain yang mana tidak berkontribusi di Persib Bandung, khususnya untuk pemain-pemain cadangan sampai dengan akhir musim ini katanya. Jadi di putaran kedua ini akan semua dievaluasi pemain cadangan, ya kalau tidak bisa berkontribusi ya siap-siap angkat kaki katanya di akhir musim. Jadi bukan di bursa penutupan transfer ini gitu ya, atau jangan-jangan masih ada waktu 4 hari ada yang didepak juga atau bagaimana. Kita lihat sampai tanggal 15 Januari besok teman-teman, akhir daripada pendaftaran pemain ke PT LIB gitu ya untuk putaran kedua. Nah tapi Bojan Hodak sudah menyatakan itu bahwa dia tidak segan-segan akan mendepak pemain di putaran kedua ini sampai dengan akhir musim jika mereka tidak menunjukkan peningkatan performanya. Siapa yang dimaksud? Nah ini mungkin ada beberapa pemain yang memang ya belum meningkat gitu ya secara signifikan di mata Bojan Hodak, sehingga harusnya mungkin di bursa transfer ini masuk, tapi karena berbagai kendala dan berbagai hal gitu ya, jadi ya mungkin ditunda dulu sampai akhir musim. Nah ini juga mungkin kita membacanya para teman-teman jurnalis atau media, ya mungkin ini ada rasa kekecewaan Bojan Hodak, seharusnya bisa mungkin mendepak beberapa pemain cadangan di putaran kedua ini lalu digantikan yang baru, yang makanya kemarin ada isu 2 pemain lokal yang akan direkrut gitu ya. Bojan Hodak sudah menyatakan itu, tapi akhirnya manajemen mungkin hitung sana hitung sini, wah tidak memungkinkan, meren gitu ya. Jadi ya inilah Bojan Hodak agak sedikit curhat, istilahnya mah curhat kekecewaan, harusnya ya musim ini didepak beberapa pemain cadangan karena ya memang performanya biasa-biasa saja atau minimal dipinjamkan lah gitu ya. Nah ini juga Bojan Hodak mengatakan ya kita bermain di sini ini memang tidak sama dengan putaran pertama yang dulu di Jalak Harupat kita menang 4-1, dan PSBS Biak juga kenapa memilih kandangnya sekarang di Lukas NMB di Jayapura gitu ya, sedangkan melawan tim yang lain itu bermain di Bali. Jadi Bojan Hodak mengharapkan ya kalau memang tim ini baik katanya, maksudnya ke Biak gitu ya, bermain di sini aja udah, seterusnya setelah menghadapi Persib laga kandang seterusnya bermain aja di sini, jangan pindah-pindah kalau memang ya tim itu baik lah gitu ya. Jadi nyindir lah, ini sarkas sedikit menurut Bojan Hodak ya. Kenapa menghadapi Persib harus bermain di tempat yang jauh walaupun kandangnya gitu ya, namun menghadapi tim lain akan pindah lagi ke Bali ya. Ini mah nggak tahu lah kenapa. Lalu yang kedua juga di antara pernyataan Bojan Hodak yang memang agak kurang pede, karena ya kita tahu pemain inti beberapa tidak main, 4 pemain inti tidak main, lalu juga pemain cadangan yang mungkin Bojan Hodak juga belum sepenuhnya percaya, karena dari kemarin mengatakan coba tunjukkan katanya, tunjukkan performa kalian ya saat ini kesempatan kalian menunjukkan performa atau skill yang memang ya selama ini tidak terlihat gitu. Kalau bagus ya maka ya akan lanjut katanya di Persib Bandung. Jadi intinya puncaknya semalam Bojan Hodak mengatakan bahwa saya akan mengganti pemain cadangan di musim ini katanya jika memang tidak memenuhi standar dari yang diinginkan lah gitu teman-teman. Nah ini beberapa pemain memang sudah desas-desus gitu ya, dari kemarin ada di posisi sayap, posisi Rian Kurnia mungkin di situ ya, posisi back juga di sini mungkin ada Hen di situ, ada juga mungkin beberapa pemain yang lain. Lalu juga sayap penyerang juga kan ada Ferdiansa di situ mungkin yang Bojan Hodak juga merasa kurang, tapi dengan adanya Gervane Castaner ini ya mudah-mudahan bisa menutup kekurangan lini belakang, tinggal sayap dan back yang belum ketemu. Nah ini juga kebetulan kita ada info terbaru, tapi karena Persib Day kita ya saksiin dulu aja lah nanti laga nanti siang gitu ya antara PSBS Biak menghadapi Persib Bandung. Baru setelah itu kita infokan mungkin hal yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Bobotoh semua gitu ya mungkin. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.